bisa nih ya makan nasi sambil megang sambal cocolan atau donat di depan radio kan, Din kebayang kan Din ya Allah Din, dan itu bisa menikmati suara kita gitu sambil krek gitu kedengaran ya, sambil minum kopi atau apa, menyeruput apa tanpa matanya harus was-was dengan makanan yang dimakan, betul nggak? Sambil enjoy iya gitu betul ya. Nah jadi menjaga stabilitas aktivitas ini jadi keunggulan ya, karena itu tadi ya, jadi tanpa terasa mengendarai mobil ya, dia kan tetap bisa fokus ya kan, kecuali itu penyiar marah-marah jadi gagal fokus ya. Oke ya. Tapi ya penyiar biasanya menghibur ya, betul. Jadi nggak terasa dia mendengar suara alunan lagu tanpa harus melihat matanya terganggu gitu ya. Oke, nah nggak kebayang kalau dia seseorang beraktivitas sambil baca koran. Oke, ya gimana tadi? Oke ya, gitu ya. Padat sekali ya. Televisi misalnya ya. Oke, dan kemudian luas ya. Luas, teknologi radio memungkinkan untuk mengatasi hambatan-hambatan geografis. Tadi ya, cuaca cenderung lebih bebas hambatan radio dibanding media elektronik seperti televisi misalnya ya. Jadi cuaca maupun waktu beda lagi kalau kita bicara radio televisi digital misalnya ya, nanti lain. Tapi ini secara umum radio dianggap ya beginilah, keunggulannya banyak gitu ya. Nah, apalagi dengan perkembangan teknologi satelit memang semakin membuat penyebaran siaran radio menjadi lebih murah dan mudah gitu. Nah, itu saja mungkin ya, yang lainnya hampir sama, tapi secara umum bisa diingat-ingat ya. Oke, jadi theater of mind, kemudian murah ya, luas ya, kemudian menjaga stabilitas aktivitas gitu ya. Iya, membidik dengan tajam. Itu keunggulan ya. Meskipun memang ada sedikit kelemahan, tapi saya rasa ibarat orang bilang sedikit lah kelemahannya, bisa diabaikan lah ya gitu ya. Jadi misalnya di sini disampaikan bahaya tombol on off ya, manusiawi ya itu ya. Oke, tombol on off ya. Jadi hati-hati. Jadi kalau misalnya kita tidak enak suaranya ya, misalnya begitu ya, tombol on off-nya bukan sekedar alat yang salah pencet, tapi pendengar akan sangat mudah memindahkan frekuensinya begitu suaranya nggak enak, ganti gitu ya. Jadi pastikan memang kekuatan suara itu bermain. Startnya seperti apa sehingga orang enak ya suara penyiarnya, atau 5 menit. Memang kata orang 1 menit pertama atau 3 bahkan 1 detik pertama sangat menentukan. Ya, apakah suaranya cempreng, apakah suaranya enak didengar, apakah bagaimana ya. Masih mending kalau bertahan sampai 5 menit, 10 menit ya Mbak Dini ya. Masih lumayan ya, ada iklan yang lewat masuk. Lah ini kalau enggak ya langsung pindah ya. Apalagi monoton misalkan tidak ada ini ya, beralih lah mereka. Betul, jadi kan karena tombolnya hanya geser-geser begitu, aduh set ganti. Nah, jadi ini kelemahannya memang gampang diganti-ganti kalau suaranya nggak bagus ya. Oke, atau memang hilang hilang jangkauannya, orang sudah langsung set mengganti. Karena deket-deketan kan jaraknya itu biasanya ya gitu ya. Nah, kemudian selintas ya, ini ada bahasa selintas. Jadi kalau media cetak itu memungkinkan seorang untuk membaca berulang kali ya informasi yang tertulis di dalamnya. Kalau radio kan berbeda, jadi suara yang muncul di udara nggak bisa diulang. Ya kan, hanya sekali muncul dan langsung menghilang kecuali memang di record. Ya kan, di record kayak iklan iklan itu bisa berulang kali ya di record. Jadi memang kalau surat kabar mungkin bisa tapi saya pikir kelemahan ini ya ada sajalah masing-masing ya, baik radio maupun surat kabar. Tapi yang pasti radio tadi kalau hitung lebih banyak keunggulannya kan kalau dipertahankan ya. Ya mungkin itu saja barangkali ya sekilas untuk kelemahannya dan keunggulan yang menjadikan karakter. Nah, ini karakter sama kayak kita bicara karakter orang kan, dia keunggulannya apa sih? Orangnya orangnya ramah, tidak mudah marah. Kan itu ya karakternya. Kalau kelemahannya ya itu tadi lelet misalnya begitu ya. Oke, benar ya? Kok lihatnya ke Dini? Iya, makanya itu kayak Oke ya. Oke. Dan tapi ini sedikit sebelum selesai, ini mungkin bisa kita semacam rangkum sedikit kalau kita bandingkan misalnya kekuatan utama conclusionnya radio dengan televisi atau media cetak ya. Kalau radio itu dari suara, maka pendengar bisa berimajinasi tadi ya. Kemudian kalau TV dia kan menyajikan gambar sehingga pemirsa tidak dapat berimajinasi ya, tapi memang kekuatannya bisa melihat, tidak bisa berimajinasi. Kalau di surat kabar lebih mau imajinasi apa ya kan, kata-kata dan gambar, sehingga imajinasi terbatas. Jadi memang yang dianggap berimajinasi itu mendengar suara tapi tidak kelihatan orangnya dan tidak ada kata-kata dalam bentuk tertulis ya. Itu yang bisa membuat imajinasi. Jadi di sini tipsnya berarti
gunakan semaksimal mungkin kekuatan suara yang menarik dan merangsang imajinasi pendengar, tapi untuk yang positif loh ya. Benar. Ya, misal begini, kita bicara tips perawatan muka yang yang baik. Nah, rekan setia, pada pagi hari ini rekan Dini akan misalnya tips merawat muka yang baik. Jadi merangsang pendengar itu begini, selain enak, orang juga akan terpacu untuk melakukan. Jadi bertindak, indikasi bertindak. Oh, pakai arang tadi katanya ya. Oh, pakai arang ya. Arang ya, misalnya. Bener, arang dikasih apa gitu ya. Dan cara menyampaikan juga meyakinkan. Oh, pakai arang campur minyak apa tadi ya, campur minyak tanah misalnya gitu ya. Ya, itu hebat kalau orang sampai melakukan, berarti kekuatan suara dia yang mempengaruhi itu bagus. Action, nah, untuk bertindak, betul. Jadi kekuatan suara yang menarik dan merangsang imajinasi pendengar, tentu dalam hal yang positif maksudnya ya. Tidak mendesah-desah ya, lain ya ceritanya ya. Oke. Kecuali kalau kita bercerita tentang hantu yang ada merangsangnya, juga nggak bagus ya. Kita kebetulan nggak ada segmen itu ya. Nggak ada ya. Radio kita radio format dakwah ya, nuansa dakwah. Nah, kemudian sedikit lagi kedekatan dengan audiens tadi ya, kedekatan. Jadi intim, radio sangat intim dan fleksibel. Kemudian kalau TV tadi tidak memakai pendekatan segmentasi, tapi dia mengandalkan pendekatan program ya dan format. Maka pemirsa lebih setia kepada program daripada TV-nya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi lebih, misalnya gini ya, program apa gitu, TV apa gitu menayangkan misalnya satu program. Jadi dia setianya kalau nggak ada program itu dia matiin TV-nya misalnya. Sementara kalau radio ini ya, kan dia terus ada dengan karakternya tadi, sehingga orang juga ya tetap aja, maksudnya udah nyala aja. Kalaupun misalnya nanti tidak bisa bagus itu pindah deh, sini juga ada bagus lagunya ya kan. Jadi lebih simpel gitu. Maksudnya memang radionya orang suka gitu. Radio secara umum tuh memang ya rugi dong ada radio nggak digunakan dan cenderung tidak mengganggu aktivitas tadi. Kalau TV ya udah nonton nanti pas ada acara itu, selebihnya mau masak dulu misalnya gitu ya. Tapi radio mau taruh di situ tank dari jam berapa, suara sudah mengalun, dia pasti cuma mengganti, nggak enak deh suara, ganti deh gitu. Tapi radio itu bisa stay lama karena dia senang dengan radio kan gitu ya. Dan juga dia kayak portable ya, maksudnya mudah di mana-mana. Betul ya, walaupun sudah ada TV portable sekarang ya. Yes, tapi kan kalau TV portable agak susah ya memang. Betul ketimbang radio yang ada di handphone sekalipun ya. Betul sekali. Itu lebih memudahkan. Iya. Nah, kalau media cetak kan tidak mungkin beragam dalam satu dalam satu penerbitan, karena dia hanya dekat dengan segmentasi yang sifatnya homogen ya. Oke, yang Bapak operator ini pernah di media cetak kan, jadi dia bisa membayangkan ya kan. Nanti bisa bagi-bagi informasi di sini ya. Nah, oke ya. Nah, kemudian tingkat konsentrasi konsumen juga berpengaruh. Tadi kalau kita membedakan ya, kalau radio itu bisa didengarkan sambil beraktivitas lain, sambil ini masak. Mendukung statement yang tadi ya. Kalau TV ya itu tadi ya, konsentrasi harus tinggi. Iya, harus benar kan? Karena ada gambar, apa tadi? Gambarnya nggak kelihatan. Misalnya kayak saya pernah juga pengalaman pribadi ya. Ya, tadi gambarnya apa ya? Bawang merah, bawang putih. Padahal cuma ingat bawang merah, bawang putih itu pakai gambar karena udah terbiasa ya. Karena kita taunya itu televisi dan visual gitu ya. Nah, karena TV seringkali menjadi media utama bagi para pemirsa. Sementara kalau media cetak tinggi juga fokusnya, karena media cetak adalah media utama bagi pembaca. Jadi dia harus melihat dengan mata kan gitu. Harus perkata dong. Betul. Karena kalau salah kata ya itu tadi. Paling nggak kalau radio cuma salah kuping kan ya. Benar. Tapi setidaknya rendah tingkat konsentrasi konsumen, rata-rata mendengar itu enak gitu ya. Dia tidak perlu membaca, membuka mata. Jadi lebih ringkas alat yang digunakan, cukup telinga. Kan gitu ya. Dan bisa membagi konsentrasi kalau telinga. Iya, betul. Nah, itu dia mungkin beberapa yang yang bisa kita cukup simpulkan ya. Dan kecepatan memberikan informasi juga radio lebih cepat karena mudah melakukan reportase dengan cepat ya. Kemudian biaya murah, sementara kalau TV bisa juga sih dianggap cepat tapi membutuhkan biaya tinggi untuk reportase dan siaran langsung. Pasti itu budget ya. Media cetak juga memerlukan waktu lama untuk proses cetak dan distribusinya. Benar sekali. Oke. Rasanya cukup? Cukup. Bapak ya, sudah cukup ya. Dan alhamdulillah nih semoga bermanfaat untuk bahasan sejarah dan karakteristik radio ya. Karena memang kalau dunia penyiaran tuh banyak sekali yang harus dikulik. Betul ya. Karena semuanya menjadi satu rumpun yang sangat ideal untuk dibahas. Masya Allah. Dan Mbak Dini juga walaupun bidangnya juga tidak terlalu
keradioan Yes, ya, basisnya bukan memang di komunikasi. penyiar, tapi bukan basisnya komunikasi. Jadi wawasan kita juga jadi bertambah ya. Oke, itu jadi poin penting sih. Betul sekali. Oke, seperti pepatah, jadikanlah dirimu seperti gelas yang Ya, kosong, yang bisa diisi kapan saja dan di mana saja oleh siapa saja. Oke. Ya, termasuk ini, meskipun di masa pandemi dan belum tatap muka, Ya. tapi dengan adanya podcast Elbas ini bisa mengudara dan bisa didengarkan kapan saja, saat santai dan tidak, dan tetap berlanjut isi atau ilmu yang didapatkan gitu. Oke, terima kasih untuk Memoarda yang sudah bergabung. Sama-sama Mbak Dini. Di podcast kali ini di segmen komunikasi dan kelanjutan yang kemarin ya. Semoga nanti kita bisa bahas yang lainnya, karena belum bahas ke basicnya, ke formatnya dan lain-lain, masih banyak ya. Dan terima kasih juga untuk rekan setia yang sudah bergabung ya, dan jangan lupa nih Dini informasikan juga berlangganan atau subscribe. Kalau bahasanya subscribe ya. Kalau bahasa yang benarnya subscribe. Yes. Atau enggak tuh teman-teman bisa berlangganan bahasa Indonesianya ya. Atau share juga, komentar. Nah, komentar itu yang paling penting. Ya. Apa yang rekan setia mau tanyakan, dapatkan, langsung saja nanti. Khususnya yang terkait dengan praktek siaran boleh berkomentar untuk lebih diulas lagi ya. Oke. Misal Mem, ini kenapa kayak gini? Mem, ini bukannya seperti ini. Iya. Mem, gitu kan. Dan nanti bisa kita informasikan ke podcast berikutnya. Iya, siap. Gitu. Dan insya Allah nanti adminnya akan bekerja keras. Betul ya, untuk menjawab tantangan ya. Yes, benar sekali ya. Jadi memang ini adalah satu sisi pengembangan ilmu juga sekarang ya, di era sekarang ya. Radio itu fleksibel. Betul. Bisa masuk kemana aja. Kemana saja, lagi-lagi fleksibel ya. Fleksibel. Oke, dan mungkin itu saja pembahasan kita di segmen komunikasi mengenai sejarah dan karakteristik radio. So, untuk teman-teman atau rekan setia yang belum bergabung, bisa nanti dengerin podcast kita, ada linknya yang nanti akan kita share. Silakan like dan komentar sebanyak-banyaknya. Dan terima kasih sekali lagi Memoarda untuk bergabung di hari ini ya. Dan Dini juga minta maaf jika ada kata-kata yang salah, karena Dini tempatnya dosa dan salah yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju ya. Dan Dini akhiri ya Mem, dan rekan-rekan ya. Dini akhiri, narjillahil dzikr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM.